Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang kembali dari mahasiswa di mata kuliah matematika dengan saya Yan Sukmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah matematika. Pada pertemuan sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang arti penting belajar matematika, kemudian Anda juga telah mempelajari materi tentang bilangan, himpunan, ya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan barisan dan deret. Baik, kita mulai materi tentang barisan dan deret. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang barisan, ya, baik barisan aritmetika, barisan geometri, kemudian deret aritmetika, deret geometri sisipan, dan deret geometri tak hingga. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu barisan aritmetika. Barisan aritmetika dapat didefinisikan sebagai suatu barisan, ya, barisan bilangan yang memiliki jarak atau selisih antara bilangan yang satu dan yang lainnya dengan jarak yang sama. Nah, jadi polanya memiliki selisih atau jarak yang sama. Pada materi bilangan, Anda sudah mempelajari tentang pembagian bilangan, ya. Ada barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini bilangan asli, ya. Ini bilangan asli. Kemudian yang kedua ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, bilangan cacah. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9, ini adalah barisan bilangan ganjil. Kemudian 2, 4, 6, 8, 10 adalah barisan bilangan genap. Ya. Seperti itu. Jadi urutan barisan-barisan dari bilangan ini memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, dari bilangan-bilangan ini kita nanti akan dapatkan dua ini, ya. Misalkan di contoh yang ketujuh, dua ini adalah suku pertama, ya, A, atau suku pertama U1, ya, U1. Kemudian ada bilangan terakhir dengan 30, ya, ini berarti U1, ya, ini U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, ini U5. Ini U2, ini U3, 20 ini adalah U4, ya. Jadi di sini ada U1 atau A, ya, 2, kemudian U5, suku terakhir dalam bilangan ini, ya, jika hanya kelima ini saja. Kemudian kita juga punya U3 ini, ya. Ini juga merupakan U yang berada di tengah, ya, suku yang di tengah UT. Nah, kemudian berikutnya ditanya, tentukan rumus suku ke N-nya atau UN, suku ke N. Nah, suku ke N. Tentukan rumusnya. Nah, tadi sudah saya singgung di bagian awal tentang barisan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang tetap. Jadi memiliki beda yang tetap antara dua suku berurutan. Notasinya adalah B, beda.
Ini disebut juga sebagai jarak ya. Jadi ada jarak atau selisih antara suku selisih antara dua suku yang berurutan disebut dengan beda, disimbolkan dengan B. Contohnya 11357, berapa B-nya? 3 dikurangi 1 ya, 2. Kemudian 5 dikurang 3, 2 juga. 7 dikurangi 5, 2. Jadi contoh yang pertama ini B-nya sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, selisihnya nih 2 juga. Sini 2, sini juga 2. B-nya juga sama 2. Kemudian contoh yang ketiga ya, berapa selisihnya? Sini 4 ya, dari 5 ke 9 juga 4, 9 ke 13 selisihnya juga 4. Contoh yang ketiga ini B sama dengan 4. Kemudian contoh yang keempat, 10 ke 8 min 2 ya, selisihnya 8 dikurang 6 min 2 juga, 6 ke 4 juga min 2, sehingga B sama dengan minus 2. Nah, seperti ini contoh ya. Untuk contoh pertama ya, B nya sama dengan 2, kemudian A sama dengan 1. Ya, untuk contoh yang kedua ini A nya sama dengan 2. Untuk contoh ketiga A sama dengan 1. Dan untuk contoh keempat A sama dengan 10. Ya, berikutnya kita masuk ke contoh. Diketahui barisan aritmetika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Ya, seterusnya ini disimbolkan dengan titik 3 nih, titik ini dan seterusnya ya. Dari barisan aritmetika ini diketahui bahwa ada U1 ya, atau A sama dengan 3, kemudian B nya sama dengan 4. Jadi setiap suku ini ya, selisih antara dua suku yang berdekatan sama dengan 4. Sehingga B sama dengan 4. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa tuliskan bahwa, bisa gambarkan di sini. Jadi secara umum barisan aritmetika itu jika diurutkan mulai dari suku pertama ya, ini adalah suku pertama 1, kemudian suku kedua A plus B, nah ini kedua ya, kemudian untuk ketiga A plus B ya, atau A plus 2B. Nah, ini saya hapus saja. Ini tadi ya, A plus 2B. Kemudian suku keempat A plus 3B ya, dan seterusnya. Sehingga dari pola ini kita dapatkan UN suku ke N ya, itu sama dengan A plus N min 1 dikali B ya. Sebagai contoh, ini contoh ya pembuktiannya, O4 contohnya ya, O4 sama dengan A plus N nya 4 ya, 4 dikurangi 1 dikali B. O4 sama dengan A plus 3B, sama ya.
Ini adalah rumus umum ya, rumus umum untuk mencari suku ke n. Nah, rumusnya adalah, tuliskan kembali di sini, UN sama dengan A ditambah kurung N min 1 dikali B ya, dengan N ini adalah suku ke N ya, suku ke N. Kemudian ini adalah suku pertama atau U1, dan ini jumlah suku keberapa yang kita ingin cari misalkan. Kemudian B ini adalah beda. Nah, ini rumus umum dari UN. Kemudian bagian kedua dari topik barisan dan deret ini adalah tentang barisan geometri. Nah, jika pada barisan aritmetika selisih atau jarak antara dua suku yang berdekatan itu bisa berupa penambahan ya, penambahan atau pengurangan, maka di barisan geometri ini jaraknya itu ya, selisih antara dua jarak antara dua bilangan yang jarak antara dua suku yang berdekatan itu berupa rasio ya, berupa rasio, bisa berupa perkalian atau pembagian ya. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau pembanding yang tetap antara dua suku yang berurutan, dan rasio tersebut dinotasikan atau disimpulkan dengan R. Jadi suku kedua dibagi suku ke satu ya, ini ya, U2 ya, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya. Jadi suku ke N dibagi dengan suku ke N-1, itulah adalah rasio atau pembandingnya. Contoh yang pertama, suku pertamanya 1, suku kedua 3, suku ketiga 9, dan suku keempat 27 ya. Nah seterusnya. Ini selisih dari dua suku berurutan ini masing-masing adalah dikali 3 ya. Nah, ini dikali 3 semua. Ini 3 dikali 3. Jadi rasio adalah 3. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini selisihnya adalah 2 ya. Dikali 2. Kali 2. Contoh ketiga, ini adalah dikali 5. Kali 5. Nah, ini adalah R atau rasionya, dan seterusnya. Nah, rumus untuk suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita buktikan yang di contoh ke-5 ini ya. Misalkan kita ingin mencari ini suku 1, 2, 3, 4. Berapa suku ke ingin cari suku ke-4-nya. Jika kita hanya tahu sini ya, kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 5. Jadi U4 sama dengan A dikali R pangkat N-nya adalah 4 ya, min 1. Jadi suku keempat adalah 1 dikali R-nya 5 pangkat 4 min 1. Saya tuliskan kembali di sini.
1 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 125 sama dengan 125. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin mencari misalkan U10 misalkan dari barisan geometri ini ya, U10 sama dengan A R pangkat 10 min 1 sama dengan 1 dikali R nya adalah 5 ya, pangkat 9. Kemudian kita bisa coret saja ya kan, 5 pangkat 9. Berapakah 5 pangkat 9? Kita ketik di sini. Pangkat 9 sama dengan ini nilainya 1953 125. Kita perlu bantuan kalkulator untuk menghitung ini supaya lebih cepat. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke deret ya, deret aritmetika. Nah, tadi di awal kita sudah membahas tentang barisan. Sekarang kita bahas tentang deret. Apa perbedaan antara barisan dan deret? Apa perbedaannya? Jadi kalau barisan tadi dituliskan ya, antar bilangan ya, antar bilangan itu dipisahkan dengan koma, misalkan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk deret ini penulisannya, pemisah antara kedua suku yang berdekatan adalah tanda plus ya. Di 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Jadi kalau pada barisan kita mencari suku ya, suku ke n. Kita mencari suku ke 1, suku ke 3, suku ke 10, suku ke 5 dan seterusnya. Sedangkan pada deret biasanya kita yang kita cari itu adalah jumlahnya, penjumlahan dari suku yang ada. Misalkan ini, kalau ini kan ada 4 ya, jadi ini dari U1 sampai U4. Nah, kalau ini, kalau deret dari barisan ini ya, dari bilangan ini S nya adalah sampai S4 ya, hasil penjumlahan dari keempat suku ini. Nah, jadi jika suku ke N itu disimbolkan dengan UN, UT merupakan suku tengah yang posisinya di tengah, dan SN atau jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika, maka kita bisa tuliskan ya, supaya lebih mudah dalam mencari nilai-nilai tersebut dengan rumus-rumus ini. UN suku ke N sama dengan A plus N-1 kali B. SN ya, jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika sama dengan N per 2 atau setengah N dikali A plus UN, atau bisa juga ditulis sebagai N per 2 atau setengah dari N dikali 2A plus N-1 kali B. Sedangkan untuk suku tengah atau UT sama dengan A
A ditambah UN dibagi 2. Kemudian UN sama dengan SN dikurangi SN min 1 ya, karena kita bisa mencari ini ya, suku ke N ini dengan rumus ini. Ya, kita masuk ke contoh ya. Diketahui barisan aritmetika 5,8,11, dan seterusnya sampai 131. Ditanya suku tengahnya. Nah, untuk mencari suku tengah kita bisa gunakan rumus ini tadi. Ya, UT sama dengan, ini rumusnya kita tuliskan dulu, A plus UN dibagi 2. Kita masukkan informasi yang ada di sini. Nah, ini adalah A ya. Ini adalah A, kemudian ini adalah UN-nya. Jadi UT sama dengan 5 ditambah 131 dibagi 2 sama dengan 136 dibagi 2 sama dengan ini 8 ya. Kemudian 6 di sini ya. Nah, 68. Ini jawabannya adalah E. Ya, seperti itu. Nanti juga sudah ada ini ya, pembahasan di bawah sini. Ini contoh yang kedua. Penjelasan ada di bawah sini. Mungkin kita bisa coba tuliskan di sini informasinya. Kita kerjakan bagian kanan sini. Jumlah semua bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Jadi mulai dari 100 ya, 100. Kemudian karena habis dibagi 5 berarti selisihnya adalah 5. 105. Kemudian 110, 115 dan seterusnya. Kemudian sini 300 ya, ujungnya di 300. Di sini berarti 2,295. Nah, di pertanyaan ada kata-kata di antara, bilangan bulat di antara 100 dan 300, berarti ini tidak masuk ya. Ini juga tidak masuk, jadi di antara, dimulai dari sini sampai ke 95. Berapa hasil penjumlahan dari 105 ditambah 110 ditambah 115 ditambah seterusnya sampai ditambah 295. Jadi yang kita adalah SN ya. Apakah SN-nya? Ya. Kita bisa gunakan rumus yang di atas. SN sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, kita gunakan itu saja. N per 2 kurung A plus UN. Nah, di sini A-nya ketahui ini A, UN-nya ini suku ke N yang terakhir ya. Nah, kita belum tahu berapa N-nya. Kita harus cari tahu dulu di sini. Kita cari tahu. Nah, UN-nya. Ini ada UN ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya adalah 295.
dengan A sama dengan 105 ditambah N min 1 kali B. Jadi ini 295 sama dengan 105 plus ini ya, N min 1 kali 5 jabarkan 5N min 5. Sini 295 dikurangi 105 ditambah 5 sama dengan 5N. Nah, kita bisa hitung di sini ya. 295 dikurangi 105 ditambah 5 sama dengan 195 ya. 195 dibagi 5, 39. Ini tadi ya, 295 dikurangi 105 ditambah 5, ini hasilnya adalah 195 sama dengan 5N ya. Kemudian N sama dengan 195 dibagi 5, 39. Jadi tahu bahwa N sama dengan 39. Nah, kita bisa masukkan ke rumus ini. 39 dibagi 2 ditambah hanya 105 ditambah UN nya 295 sama dengan 39 dibagi 2 dikali 300, 400 ya, 400 sama dengan, ini kan bisa disederhanakan ya, 200. Jadi 200 dikali 39 dikali 2 dulu ya, besar. 39 dibagi 2 dan dikali 2 ya, 8. Tadi nolnya kan 2 di sini ya. 7.800 hasilnya ya. Nah, ini ya, selesai contoh kedua. Kemudian berikutnya adalah deret geometri. Nah, untuk deret geometri bentuk umumnya adalah A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah AR pangkat N-1. Ini adalah bentuk deret geometri. Dan berikut ini adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari suku ke N dari suatu deret geometri. Kemudian ini adalah mencari jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri. Nah, untuk mencari SN ini ada 2 ya. Jika R atau rasionya kurang dari 1, kita gunakan rumus yang pertama ini. Jika R nya lebih dari 1, kita gunakan yang ini. Kemudian kita juga bisa mencari suku tengahnya, kita bisa mencari juga UN. Kemudian untuk mencari R atau rasio adalah UN dibagi UN-1. Contohnya jawaban juga sudah ada di sini. Mungkin kita coba kerjakan di sini ya. Contoh 1, jika K plus 1, K-1, K-5 membentuk deret geometri, maka nilai yang dapat diberikan pada K adalah, jadi ditanya K. Berapakah nilai K?
Kita gunakan rumus yang ini kan ini adalah U1, ini U2, dan ini U3. Untuk mencari K, kita bisa gunakan yang ini ya, rumus UN ini, mulai dari K5 dulu mungkin ya. K-5 ini ya, kita gunakan maksimum ini dibagi K-1 sama dengan ini ya, U2 dibagi U1, K-1 dibagi K plus 1. Kita bisa buat persamaan baru di sini. K-5 dikali K plus 1 sama dengan K-1 dikali K-1 juga. Ini K kuadrat dikurangi 5K ditambah K dikurangi 5 sama dengan K kuadrat min K plus 1. Ini kita teruskan K ini 4K ya, ini pindah ke sini, ini ya, min 5 sama dengan K kuadrat min 2K plus 1. K kuadrat kurang, ini pindah ke sini ya, ini kan K kuadrat min K kuadrat min 4K plus 2K sama dengan min 2 ditambah ini ya, 1 ya, 1 plus 5, ini kan habis, jadi min 4K plus 2K, ini min 2K sama dengan 6, K sama dengan 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Jawabannya berarti K. Kita gunakan yang ini tadi. Berikutnya contoh kedua, ini mungkin Anda bisa pelajari sendiri ya. Kemudian sisipan, contoh yang ada di materi ini adalah antara dua suku yang berurutan pada barisan 3,18,33 dan seterusnya disisipkan 4 buah bilangan sehingga membentuk, ini maksudnya membentuk ya, membentuk barisan aritmetika yang baru. Jumlah 7 suku pertama dari barisan yang terbentuk adalah, jadi di antara 3 dan 18, 3 dan sini ya 18, disisipkan 4 buah bilangan, terlalu jauh ini. Disisipkan 4 buah bilangan, 1, 2, 3, 4, dan di sini 16, jadi membentuk barisan aritmetika yang baru. Jumlah 7 suku pertama ya dari barisan yang terbentuk adalah, nah, jadi tambahkan di sini ya. Nah, dan seterusnya. Ditanya S7
dari barisan baru yang terbentuk. Kita tadi lihat lagi di atas ya, SN sama dengan yang mana UN ini adalah A plus. Kita jabarkan lagi, karena UN nya kan tidak diketahui. A plus A yang 1 kali B. Nah, seperti ini penjabarannya. Kemudian kita masukkan ya, ini adalah A-nya ya, ini adalah A-nya. Kemudian ini adalah PU 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah PU 6. Nah, kemudian 18 ya, 18 sama dengan A plus 5 ya, 5B. 18 sama dengan A-nya 3 ditambah 5B. Sini 18 dikurangi 3, 15 sama dengan 5B. B sama dengan 15 bagi 5, 3. B nya 3 ya, sudah diketahui. A sama dengan 3, B sama dengan 3 juga. Kita masukkan ke persamaan ini. N per 2 7 ya, 7 per 2 dikali hanya 3 ditambah 3 ditambah 7 min 1 kali B. Sini sama dengan 7 per 2 dikali 3 ditambah 3, 6 ditambah 6B. Maaf ini 3 ya, 6 ditambah 18 ya, 6 ditambah 18 24. Ini kita bisa ini bagi ya, ini 12 kali 7 84. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Kita bisa gunakan rumus S tak hingga ya, sama dengan A dibagi 1 min R. Suku 1 dibagi 1 dikurangi rasio. Ini adalah SN dari deret geometri tak hingga. Ini adalah contohnya. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari tempat yang tingginya 1 meter. Setiap kali setelah bola itu memantul, ia mencapai ketinggian yang sama dengan 2/3. Ya, 2/3 dari tinggi yang dicapainya sebelum pantulan terakhir. Panjang lintasan bola itu sampai ia berhenti adalah titik. Ya, silakan Anda coba buktikan ya. Anda cek apakah pembahasan dari contoh soal deret geometri tak hingga ini sudah betul atau belum jawabannya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan topik barisan dan deret. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.